Nah, teman-teman, sore hari ini kita sudah kedatangan langsung nih dengan salah satu dokter spesialis kulit dan juga kelamin atau SPKK yang ada di Jombang. Beliau adalah Dr. Aninda Fitri Nugraha. Selamat sore, dokter. Sore, Mas. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Saya juga sangat baik, dok. Sangat baik ya. Semangat sekali. Semangat sekali, dok. Ini sore hari ini kita akan melakukan beberapa interview, dok. Ya, ini kita kebetulan dari Mas Jo Kreatif. Ini salah satu lini usaha ataupun media promosi yang dimiliki oleh Perumda Aneka Usaha Seger. Nah, sebelumnya juga saya ucapkan selamat datang di keluarga Seger. Ya, dokter kasih. ini nanti juga akan praktek di Perumda Aneka Usaha Seger. Sebelumnya nih, kalau boleh kita sedikit berkenalan, dok, mungkin bisa diperkenalkan dokter ini nama lengkapnya siapa, terus juga mungkin pendidikannya seperti apa, dulu menempuh pendidikan dokter di mana, mungkin boleh diperkenalkan, dok. Ya, selamat sore Sobat Seger semua. Perkenalkan, saya Dr. Aninda Fitri Nugrahani, SPDV. Kalau sekarang DV, Mas, istilahnya. Oh, bukan SPKK bukan ya? KK, ya. Oh. Tapi sama, dermatologi, venereologi, artinya tetap kulit dan kelamin. Siap. Saya asli Jombang, jadi lahir di Jombang. Bapak Ibu juga asli Jombang. Pendidikan dari SD sampai SMA di Jombang juga. Kemudian pendidikan S1 dokter umumnya di Brawijaya, pendidikan spesialisnya juga melanjutkan di Brawijaya. Oh, berarti memang apakah memang ini sedikit mungkin bertanya terkait ini, dok ya? Oh ya, sebelumnya kebetulan juga saya juga alma maternya Brawijaya, dok. Oh, berarti kita satu alma mater. Satu alma mater, cuma mungkin beda ini aja. Beda tahun angkatan mungkin. Beda tahun angkatan dan juga beda fakultas, dok. Yeah. Kalau jenengan kan di jalan Depan. utama di depan itu FK terpampang jelas di depan. Kalau saya itu di belakangnya FK, dokter. Fakultas yang mencil di pojokan belakang itu. Perikanan. Bukan, pertanian. Oh, pertanian. Iya. Saya juga Iya. di sana, cuma beda fakultas, dok. Beda fakultas. Ya, menarik ini tadi disampaikan oleh dokter kalau dulu pendidikan dokternya ngambil di Brawijaya, spesialisnya juga di Brawijaya. Ya, betul. Apakah memang sudah dari dulu ada cita-cita untuk menjadi dokter atau gimana, dok? Kalau dokter memang ya dari kecil ya, karena mama saya kan bidan, jadi memang sering ketemu dengan teman-teman mama, kita sering diajak ke rumah sakit, gitu. Jadi memang dari kecil pengen jadi dokter, gitu. Alhamdulillah ya rezekinya di situ juga, gitu. Jadi ya sampai sekarang ini akhirnya. Berarti apakah cita-cita menjadi dokter itu didorong karena orang tua, karena dari mama, atau ya memang keinginan sendiri gitu? Kepingin memang, dan memang kepingin, orang tua juga mendukung. Berarti apa namanya, sama-sama Ya, mendukung gitu ya, jadi makanya terus ya, lanjut sampai jadi spesialis gitu. Ya. Oh, menarik, Sobat Seger, ini beliau nantinya akan praktek juga di kita, di praktek bersama dokter spesialis di Perumda Aneka Usaha Seger. Nah, mungkin sedikit yang bisa diceritakan mungkin, dok, seputar spesialis SPDV, ya. SPKK aja lah, atau SPKK lah, paling gampangnya spesialis kulit dan kelamin. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih dokter spesialis kulit dan juga kelamin? Ya, jadi spesialis kulit dan kelamin itu sesuai dengan namanya ya, Mas. Bidangnya adalah tentang kulit dan kelamin. Termasuk rambut. Jadi kalau kulit bukan hanya kulit saja, jadi ya kulit, rambut, kuku. Nah, kalau kelamin ini kadang orang suka masih agak bingung gitu loh. Kelamin yang seperti apa gitu kan. Kalau kelamin ini memang terutama pada penyakit-penyakit infeksi menular seksual gitu. Jadi kalau untuk penyakit lain ya termasuk HIV berarti, dok ya? Iya, betul. Salah satunya HIV. Itu. Cuman kadang memang agak bingung orang-orang, ada yang keluhan misalnya lebih ke arah urologi misalnya, kadang periksanya ke SPKK gitu. Padahal sebenarnya itu nggak termasuk di bidangnya SPKK. Ya, jadi memang ada bagian yang agak mirip, tipis mirip-mirip gitu ya. Oh, begitu. Berarti memang ya seperti namanya ya, spesialis kulit dan juga kelamin, menangani penyakit di seputar kulit dan juga kelamin. Nah, menarik ini kalau membahas kulit itu kan banyak saat ini itu kan, terutama perempuan, dok ya. Perempuan itu kan selalu pengen tampil cantik, selalu pengen tampil glowing dan segala macam. Dan tidak sedikit
perempuan-perempuan masa kini itu juga selalu melakukan perawatan agar terlihat cantik. Nah, apakah bidang kecantikan itu juga masuk ke dalam yang ditangani oleh SPKK? Betul, ya Mas. Jadi di kulit itu selama pendidikan kita kan ada beberapa stase ya kalau menyebutnya. Jadi stase itu adalah bagian-bagian. Salah satunya itu adalah kosmetik medik namanya. Nah, kosmetik medik itu yang menangani kalau orang bilang sekarang estetik. Jadi estetik itu sebenarnya ya bagian dari ilmu kulit. Itu hanya satu bagian dari sekian banyak bagian yang dipelajari pada saat pendidikan. Berarti apakah kalau dokter kecantikan itu juga harus SPKK dulu atau enggak harus? Jadi kalau kedokteran itu kan dia punya kompetensi ya, kompetensi dokter Indonesia itu ada mana yang kompetensi dokter umum, mana yang kompetensi dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Nah itu bisa dicari sendiri gitu. Kalau dokter estetika sebenarnya tidak ada dalam istilahnya ya, itu kan istilah baru sebenarnya gitu, karena dia menangani kecantikan saja sehingga disebutnya dokter estetika gitu. Tapi sebenarnya secara istilah yang ada di kedokteran itu tidak ada dokter estetik. Begitu. Nah kalau membahas terkait dokter, apalagi dokter spesialis itu kan pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama dok ya. Untuk pendidikan dokternya saja sudah 3,5 sampai 4 tahun kalau nggak salah ya. Preklinik, jadi ada preklinik dan klinik. Preklinik itu istilahnya ya kayak kita kuliah biasa ya, kuliah di kampus itu 4 tahun kalau saya waktu itu 4 tahun, kalau sekarang 3,5 tahun. Kemudian klinik itu koas, jadi kita istilahnya magang di rumah sakit, praktek ke pasien secara langsung itu 2 tahun kalau saya, jadi total 6 tahun. Terus itu belum yang spesialis ya? Belum, spesialisnya itu kalau tepat waktu sekitar 3,5 sampai 4 tahun tergantung dari fakultasnya. Kalau dokter? Kalau saya kemarin saya masuk itu Juli 2016, lulusnya Februari 2020. Jadi sekitar 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Berarti total 6 sama 3 tahun 9,5 tahun. Ya. Baru bisa mendapatkan gelar spesialis gitu ya. Lama ya. Itu waktu yang cukup lama untuk menempuh spesialis. Dan tentunya juga biaya yang tidak sedikit kan. Kalau mendengar pendidikan dokter itu sudah langsung berapa ratus berapa miliar ini untuk biaya sekolahnya kan seperti itu. Ini tadi kan kita dari Sobat Segar, dari Mas Jo Kreatif ini menyusun beberapa pertanyaan dokter. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang disusun oleh teman-teman tim, ini kita juga sudah lempar ke media sosial. Ada beberapa pertanyaan oleh Sobat Seger yang ingin ditanyakan ke Dokter Ani. Nah ini saya bukakan terlebih dahulu pertanyaannya. Ada beberapa dok. Ada yang tanya seputar kulit, ada yang tanya terkait rambut juga ada tadi kalau disebutkan rambut itu ya. Jadi memang banyak yang penasaran dok. Ini ada salah satu pertanyaan dari Sobat Seger. Nggak mau disebutkan namanya. Orangnya tanya seperti ini, tolong tanyain kulitku kok beruntusan merah-merah, sudah tak kasih betametason tapi warnanya masih kecoklatan dan lukanya nggak kering-kering. Nah itu kira-kira cara mengatasinya gimana? Yang pertama kulit mana dulu ini ya dikeluhkan? Kulit wajah kah atau kulit yang lainnya? Ini nggak spesifik ini. Ini pertanyaan yang paling sering ya didapatkan oleh dokter spesialis kulit ya. Kulitku gatel, dikasih apa ya? Tolong dong kasih obat gitu, atau salepnya apa ya? Jadi susahnya di bidang kulit itu. Keluhannya itu satu mas, gatel. Tapi, paling banyak itu. Hampir semua keluhannya hampir semua gatel. Tapi apakah itu gatelnya apakah iritasi, gatelnya infeksi bakteri, katanya infeksi jamur atau yang lainnya. Nah itu kan harus melakukan pemeriksaan. Jadi ada tahapan pemeriksaan kalau di kedokteran. Yang pertama kita jelas harus inspeksi dulu. Inspeksi itu artinya melihat. Jadi dilihat karena satu penyakit dengan penyakit lainnya itu ada yang punya
namanya lesi ya. Lesi itu artinya kulit yang sakit tadi, kita sebutnya lesi ya. Lesi yang khas. Dan misalnya kalau jamur tuh lesinya begini, kalau karena bakteri itu lesinya begini. Nah itu ada kekhasan masing-masing dan itu harus dilihat secara langsung. Karena kadang kalau foto aja tergantung kameranya kan. Iya, betul. Kalau kameranya bagus ya fotonya bagus, real gitu ya. Cara ngambilnya bener ya hasilnya bagus. Tapi kalau enggak ya susah kita yang lihat kan. Itu yang pertama itu. Yang kedua kita lakukan pasti pemeriksaan juga. Mungkin butuh pemeriksaan tambahan yang lainnya. Dan yang paling penting tuh anamnesis. Anamnesis itu adalah tanya jawab antara dokter dan pasien. Gitu. Kenapa kita perlu tanya jawab seperti itu? Supaya kita tahu riwayatnya sebelumnya itu seperti apa sebelum muncul kemerahan tuh. Apakah dioles-oles sesuatu misal di wajah nih. Ada nggak riwayat ganti kosmetik dalam waktu dekat ini misalnya? Biasanya cewek-cewek itu kan suka nih, ini katanya bagus merek X ini gitu, jadi saya beli. Termakan iklan Terus sesuanya pingin glowing, pingin putih gitu. Ternyata nggak cocok gitu. Akhirnya muncul iritasi. Nah, kadang udah merah gitu, akhirnya seperti tadi kan beli salep gitu misalnya. Betametason atau apa tadi namanya? Itu salah satu jenis steroid ya, betametason itu. Pada kasus-kasus iritasi, betametason sebenarnya bisa dipakai gitu. Tetapi kadang kita kan belum tentu ini iritasi atau bukan. Berarti tetap harus melalui pemeriksaan anamnesa itu tadi dok ya? Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan kalau diperlukan. Gitu. Jadi kemungkinan ini masih banyak mas, bisa iritasi, bisa jerawat, bisa akne kalau di wajah. Betul, atau yang lain-lainnya. Makanya ini kalau yang tanya penasaran lebih lanjut, silakan konsultasi ke dokter Ani langsung, datang ke Seger. Seperti itu. Ada lagi ini dok, satu lagi dari namanya Widya. Ini tanya terkait tinea capitis. Jadi semacam kulit kepalanya itu kayak merah-merah terus rambutnya jadi rontok gitu loh dok. Nah itu kira-kira kenapa ya? Tinea capitis itu salah satu jenis jamur disebabkan oleh golongan jamur dermatofit. Dia khusus di area berambut, kepala terutama ya. Capitis itu kepala. Biasanya sih memang kalau anak usianya berapa ya, mungkin masih usianya ini kurang lebih 25-an. 25 ya. Ya yang jelas sih itu merupakan suatu infeksi jamur ya. Penyebabnya ya karena terinfeksi jamur. Kenapa kok bisa sampai jamurnya di situ? Biasanya kita karena kontak paling sering biasanya dengan binatang peliharaan mas. Kalau yang kucing, sering saya temui betul, yang paling sering itu kucing. Anak-anak itu suka kan megang-megang kucing, terutama kalau kucingnya ada pita-pitanya kayak gitu ya biasanya dia jamur karena sebab oleh jamur. Nah itu akhirnya menginfeksi kulit kepala kita. Betul sekali, memang akan menyebabkan kerontokan. Kalau tidak ditangani jamurnya, maka mau dikasih serum penumbuh rambut kayak apapun ya nggak akan tumbuh rambutnya, tetap rontok aja. Iya. Itu apa juga bisa diakibatkan karena ini ya dok? Misalkan kalau mungkin perempuan kan sering pakai hijab gitu ya, mungkin karena dipengaruhi karena sering pakai hijab, lembab gitu bisa nggak? Kalau lembab aja sebenarnya nggak bisa. Lembab itu memudahkan jamur untuk menginfeksi, tapi kalau tidak ada jamurnya ya tidak akan tidak terinfeksi ya. Berarti ya memang sudah ada jamurnya, pasti ada. Terus karena lembab semakin cepat berkembang gitu ya. Jadi ada kontaknya, dari riwayat kontak dengan yang jamur yang punya infeksi jamur sebelumnya. Berarti itu termasuk tinea capitis itu jamur dok ya? Jamur. Kalau yang tadi yang pakai salep betametason itu juga apakah jamur atau? Nggak bisa. Kalau tinea capitis kalau jamur dikasih betametason, gatalnya hilang, merahnya hilang, tapi jamurnya makin berkembang biak. Gitu. Jadi kadang orang ini udah enak sih dok, udah nggak gatel, udah nggak merah, tapi kok tambah lebar ya kayaknya gitu, kelihatan merahnya berkurang tapi masih kelihatan gitu, masih lebar. Kalau ini tadi fotonya dikirim itu sampai botak banyak gitu dok rambutnya. Harus diobati. Iya, harus konsultasi makanya sobat Seger ini. Nanti kasihan kalau sampai ke seluruh kepala. Benar. Iya. Terus ini juga ada lagi nih dok, ada beberapa yang tanya, enggak apa-apa dok ya, saya sampaikan di sini karena teman-teman ini antusias untuk menyambut kalau gitu ya kedatangan jenengan di Seger ini. Ada pertanyaan terkait wajah ini dok.
Jadi wajahnya itu timbul flek hitam karena efek habis KB. Nah, awalnya biasa saja, tapi makin kesini makin gatal sampai diperiksa katanya itu jamur. Kalau habis treatment itu gatalnya hilang, tapi setelah itu timbul lagi. Nah itu kira-kira untuk mencegah fleknya timbul lagi itu gimana ya dok? Nah ini ya ada dua hal yang agak berlainan ya. Flek dengan KB itu memang berhubungan erat. Jadi flek atau yang nama medisnya melasma itu memang salah satunya dipicu oleh penggunaan obat-obat hormonal termasuk KB suntik, KB implan itu atau pil itu bisa mencetuskan timbulnya melasma. Tapi seharusnya melasma itu tidak gatal. Nah ini terapi apa yang diberikan juga tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan di sini. Ya, jadi memang harus digali lebih dalam gitu loh. Apakah benar itu melasma fleknya, ataukah yang lainnya atau penyakit yang lainnya? Karena pada umumnya melasma itu tidak gatal. Oh, berarti harusnya flek itu tidak gatal dok? Flek itu tidak gatal ya, tapi benar saja. Tapi benar, apakah flek itu dipicu karena KB tadi? Betul salah satu pemicunya KB. Kalau misalkan habis itu terus nggak KB, apakah terus fleknya hilang? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya, jadi kan kalau sudah zat warnanya ini sudah terbentuk ya, melaninnya sudah terbentuk, itu tidak akan bisa semudah itu hilang kalau kita tidak memberikan obat-obatan yang fungsinya salah satunya memecah melanin itu atau biasanya mengupaskan kulit ya. Jadi biar kulit luarnya mengelupas gitu. Ya, nanti akan muncul kulit yang baru yang lebih sehat gitu. Itu nggak bisa kalau hilang sendiri, harapannya kan gitu ya, udah nggak KB langsung kembali nggak bisa. Nanti tetap harus diterapi seperti itu. Terus masih penasaran saya juga, berarti apa ya? Iya, itu juga saya juga ini nggak tahu, saya pokoknya dititipi pertanyaan, ya saya tanyakan aja lah. Saya juga nggak ngerti keilmuannya ini, kita tanyakan ke yang ahlinya saja. Ada juga pertanyaan terkait ini dok, ini kalau ibu-ibu cewek-cewek pasti tanya seputar kulit ini dok. Pertanyaan umum, cara menghindari kulit biar tidak cepat kusam itu bagaimana dok? Kusam itu adalah salah satu tanda aging ya, jadi penuaan. Salah satunya, cara yang utama yang pertama sebenarnya, yang pertama itu harus pakai sunscreen mas. Sunscreen itu tabir surya. Oh, tabir surya, oke. Karena penyebab paling sering itu adalah paparan sinar matahari. Apalagi kita di daerah tropis, pasti paparan sinar mataharinya itu besar sekali. Apalagi kalau banyak aktivitas di luar rumah. Sehingga sunscreen itu mutlak dipakai selama masih ada matahari ya. Jadi kesalahan pakai sunscreen kita itu selama ini pakai sunscreen pagi aja. Jadi sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah tuh pakai sunscreen, habis itu udah sampai sore nggak diulangi lagi. Padahal sunscreen itu ada expiry date-nya gitu, ada batas maksimal dia bisa melindungi. Jadi tidak bisa dipakai, tidak bisa diharapkan perlindungan itu dari pagi sampai sore itu nggak bisa. Cuma berapa jam gitu ya? Hanya ya normalnya 2 jam, maksimal 3 jam lah. Apalagi kalau berkeringat atau berenang itu 40 menit sampai 80 menit itu sebenarnya sudah harus diulang lagi pemakaiannya. Itu yang salah, sehingga aku udah pakai sunscreen tapi kok mukaku tetap kusam ya. Aku udah pakai sunscreen tapi tetap muncul flek ya gitu. Nah itu karena pemakaiannya kurang tepat. Itu. Iya. Memang agak males ya kadang orang. Lo kan udah bedaan, udah make up gitu. Iya sih. Rempong nambah sunscreen lagi. Betul lah. Memang rempong tapi ya itu sebenarnya yang pertama. Kemudian yang kedua tentu penggunaan agen-agen eksfoliasi. Agen eksfoliasi itu intinya dia supaya kulit yang mati ini hilang, dikelupas gitu ya. Hanya dikelupas dengan kulit yang baru dengan pemakaian biasanya krim malam. Itu itu kemudian juga makanan yang penting juga, makan makanan yang bergizi, terutama kalau untuk seberapa besar makanan? Iya, makanan menentukan kesehatan kulit seberapa besar? Saya sih belum dapat ya kalau sebenarnya seberapa persen gitu ya, tapi memang
itu berpengaruh, termasuk juga bukan cuma makanan ya, kayak kopi, rokok. Nah itu. Karena itu intinya adalah makanan-makanan yang prooksidan, atau kayak rokok itu juga kan prooksidan ya. Itu pasti akan mempercepat proses penuaan kulitnya. Itu makanan prooksidan tuh ya salah satunya yang tinggi gula. Oh, termasuk kayak minuman berkarbonasi ya? Iya betul, boba itu kan gulanya tinggi ya. Nah itu enggak bagus. Nggak bagus buat kulit seperti itu. Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi sebelum itu sebenarnya kita minum dulu ini, Dok. Oh iya. Ini sponsor kita sore hari ini. Ini seger sekali ini. Seger sepertinya, Dok. Mimio. Iya, saya pernah dapat kiriman Mimio dulu. Mimio. Nah, ini Mimio sponsor kita sore hari ini. Terima kasih Mas Once, saya promosikan ini Mimio. Iya ini. Izin diminum dulu ya. Seger, Dok ya? Seger. Manisnya pas, Mas. Manisnya pas. Enggak kemanisan ini. Cocok ini Mimio. Sangat bagus untuk diminum di sore hari hujan-hujan seperti ini. Cocoknya minum seger. Ini. Seger. Nah, sesuai dengan tempat kita. Sesuai dengan tempat kerja kita, aneka usaha. Namanya memang sebenarnya lucu, Dok, tapi ya itu sudah lama. Iya. Namanya seger. Dan harapannya biar orang-orang situ seger semua. Betul, seger waras. Seger waras, betul sekali. Kita kembali ke topik pembahasan, Dok. Ini masih banyak pertanyaan lagi, Dok. Nggak apa-apa ya, saya sampaikan, Dok. Ada lagi yang tanya terkait penggunaan retinol yang baik itu sebenarnya berapa hari sekali sih, Dok? Ya, retinol itu salah satu yang saya bilang tadi adalah agen eksfoliasi ya. Kalau kulitnya disesuaikan aja dengan tipe kulitnya gitu. Kadang ada yang retinol itu sebenarnya ringan sih untuk beberapa orang, itu efeknya ringan sekali dibandingkan jenis asam retinoid yang lain ya. Kalau retinol sebenarnya selama tidak ada masalah di kulitnya bisa dipakai setiap hari, tapi pakainya harus malam hari. Oh, harus malam. Harus malam. Pagi gitu nggak boleh? Dia nggak boleh kena sinar matahari. Oh, iya. Nanti bisa bikin iritasi. Kalau memang kulitnya agak sensitif, atau misalnya saya pakai setiap hari kok jadi merah ya, Dok, atau perih gitu, coba turunin dulu 2 hari sekali. Misalnya seperti itu. Kalau saya 2 hari sekali atau misalnya 3 hari sekali tetap nggak bisa, ya berarti harus ganti ke yang lainnya gitu. Betul, berarti. Tapi boleh setiap hari selama tidak ada keluhan. Selama tidak ada keluhan boleh setiap hari. Iya. Ada lagi terkait kulit sensitif, Dok. Tanya, kulitnya itu gampang beruntusan, terus boleh nggak sih itu dieksfoliasi setiap hari, dan kira-kira vitamin apa yang cocok biar kulitnya nggak sensitif? Itu nggak boleh. Jadi eksfoliasi itu, kalau eksfoliasi apa dulu nih ya? Eksfoliasi kalau yang pakai retinol tadi, yang boleh. Biar mengelupas kulitnya itu ya? Iya, itu kulit boleh. luarnya. Untuk memakai setiap hari boleh. Tapi kalau eksfoliasi seperti scrub, kayak kan ada ya sabun wajah yang pakai scrub, itu tidak boleh. Itu paling tidak 1 minggu sekali bolehnya, karena terlalu keras ya untuk kulit kasar kan, dia butir-butir. Malah nanti kan makin sensitif, Dok ya. Betul, terutama untuk pasien-pasien akne atau jerawat itu sebenarnya tidak boleh pakai sabun wajah yang ada scrubnya. Justru salah gitu, harus sabunnya harus yang mild gitu, yang ringan, yang lembut gitu ya. Itu. Terus apa tadi? Sama ini vitamin apa yang cocok kalau untuk kulit sensitif? Kalau vitamin yang paling bagus untuk kulit sebenarnya adalah yang sifatnya antioksidan. Antioksidan itu bisa vitamin E, bisa vitamin C, bisa vitamin K enggak, Dok? Oh, beda lagi. Beda ya? Iya. Ngawur saya ini. Astaxanthin, coenzim Q10, alpha lipoic acid itu bagus untuk kulit disesuaikan. Vitamin E itu juga bisa, tapi vitamin E tidak bisa untuk kulit yang berminyak. Nanti semakin berminyak. Jadi kalau kulitnya kering boleh pakai vitamin E. Tapi kalau kulitnya berminyak lebih baik kalau mau vitamin gitu vitamin C atau antioksidan yang lainnya tadi. Harus vitamin yang dalam bentuk kapsul kah, atau boleh kayak misalkan dari buah-buahan, sayuran dan segala macam ya, yang alami? Sebenarnya kalau yang alami itu tetap ya asupan tetap harus banyak. Cuman kita kan tidak bisa menghitung seberapa besar sih. Memang kita bisa ya makan 1 baskom sayuran kan, kayaknya nggak mungkin ya gitu.
Jadi memang kalau diperlukan sih boleh-boleh aja suplemen, nggak masalah. Oke. Ini ada lagi dok. Ini tanyanya tapi nggak tahu ya ini apakah masuk mitos atau fakta. Ini makanya saya konfirmasi ke yang ahli aja sekalian. Untuk penyakit eksim dok. Penyakit eksim yang biasanya kan di kulit merah-merah kayak betul. apa kayak ada kayak totol-totol merah gitu kan. Itu sebenarnya menular nggak sih dok? Eksim itu tidak menular tapi menurun. Eksim menular, berarti kalau orang tuanya punya eksim, anaknya kemungkinan punya eksim? Tidak selalu munculnya sebagai eksim. Jadi ada namanya itu kalau di bidang kulit ya itu namanya dari riwayat atopi. Riwayat atopi itu salah satunya ya punya riwayat penyakit eksim. Biasanya menurun ke anak-anaknya. Tidak selalu sih. Memang tidak selalu. Misalnya saya punya anak nih, langsung anak saya juga ikutan eksim atau punya riwayat kondisi atopi yang lainnya. Memang tidak selalu. Tapi biasanya diturunkan gitu. Nggak selalu muncul. Misalnya saya eksim terus anak saya eksim juga, nggak, bisa jadi anak saya asma keluarnya. Atau kalau misalnya kedinginan dia terus hidungnya buntu, bersin-bersin gitu. Jadi nggak selalu eksim. Atau orang tua saya, kakek saya asma, di saya keluarnya eksim atau dermatitis. Tapi kan kalau kayak gitu jadi maksudnya faktor yang diturunkan itu apa dok? Apa ya? Kan misalkan orang tuanya eksim, tapi ternyata anaknya itu nggak eksim, tapi tadi diceritakan asma. Lah, gimana kita bisa tahu kalau dia dapat turunan dari orang tuanya yang eksim? Kan sakitnya beda. Ya itu pentingnya anamnesis mas. Jadi gitu. kita taunya dari anamnesis. Kalau untuk pemeriksaan susah ya kan, harus periksa gen, nggak mungkin kan. Pemeriksaannya lebih ribet nanti ya. Lebih ribet lagi, cuman untuk mengetahui dari mana dia dapat asma itu. Jadi memang biasanya kita tanyakan ke orang tuanya, Bu, Pak, ada nggak keluarga yang sedarah itu yang menderita ini gitu, ada apa enggak? Kadang-kadang sih memang dijawab nggak ada gitu. Ya tidak tidak menutup kemungkinan ada kondisi seperti itu. Berarti memang harus tetap melalui anamnesis tadi ya, ditanya-tanya terkait. Tapi yang jelas tidak menular. Yang jelas tidak menular, tapi menurun. Tapi menurun. Pasti itu dok? Tidak selalu pasti. Ya itu tadi mas. Ya mungkin ya nggak bisa ya kalau di 90 sekian persen ya. Tapi itu kemungkinan besar menurun. Pertanyaan yang sama tapi sakit yang beda dok. Panu. Nah ini aja saya nitip pertanyaan. Panu itu sebenarnya menular dan menurun nggak sih? Nah itu. Kalau menurun jelas tidak. Menurun tidak ya? Infeksi juga. Infeksi jamur. Menular pun sebenarnya kalau menular dari saya ke Mas itu biasanya agak susah ya. Gitu. Penularan bisa-bisa saja kalau misalnya dengan kontak gitu. Kontak fisik berarti ya? Betul, kontak. Cuman memang tidak menular seperti orang batuk pilek ya. Kalau orang batuk pilek kan saya batuk di depan Mas. Bisa langsung misalnya besoknya langsung batuk gitu kan. Kalau panu sih tidak semudah itu. Tapi memang menular, tapi tidak menurun gitu ya? Bisa kemungkinan menular bisa, tapi ya tidak segampang itu. Kecuali kita tuker-tukeran baju nih. Sering tuker-tukeran baju ya. Jadi ya biasanya itu dong, biasanya kayak ya ini ya kebiasaan mungkin kayak saya dulu di pondok kayak gitu. Itu bisa dok ya? Bisa, kalau seperti itu bisa. Karena kan jamurnya misalnya nempel di bajunya ya. Kebetulan kulit kita pas ada mikrolesi itu luka tapi nggak kelihatan, kecil gitu. Dipakai temennya masuk akhirnya situ. Apalagi kondisi kulitnya lembab misalnya, ya bisa aja. Tapi nggak semudah itu. Misalnya orang ada, kamu panuan jangan bukan aku ya, nggak juga. Iya siap. Mungkin masih banyak pertanyaan, cuma mungkin satu lagi lah ini. Kok banyak banget yang tanya. Ini nanti kalau masih banyak yang teman-teman sobat seger penasaran, monggo langsung saja konsultasi ke praktek bersama yang ada di Perumda Aneka Usaha Seger, Jalan Wajah Sim nomor 24 Jombang. Terima kasih Dokter Anin untuk kehadirannya sore hari ini. Salam seger waras. Sudah hafal dokternya. Salam seger waras.